Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwulandari Hidayat Putri, NPM 181000156. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas teknik penulisan karya tulis ilmiah di bawah bimbingan dosen Dr. Subelo Wiono, SH MPD. Ini saya mengangkat judul maraknya gugatan perceraian di masa pandemi COVID-19. Nah, latar belakang di sini, suatu kebahagiaan salah satu keluarga adalah keharmonisan dan kebersamaan. Karena keluarga adalah dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua. Namun, semenjak pandemi COVID-19, ekonomi masyarakat menurun terlepas dari diberhentikannya kerja untuk sementara, atau bahkan ada pula yang kena PHK oleh suatu perusahaan. Maka, semakin banyaknya pengangguran di Indonesia ini, di masa pandemi COVID-19, perceraian terbukti mengalami peningkatan signifikan di beberapa daerah di Indonesia. Ini disebabkan karena perselisihan atau percekcokan rumah tangga karena masalah ekonomi. Perselingkuhan, penyebab utama perceraian di tengah pandemi COVID-19 ini adalah karena banyaknya suami yang terkena PHK atau putus hubungan kerja. Nah, identifikasi masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan perceraian melalui putusan pengadilan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian. Nah, tujuan penelitian di sini yang pertama itu untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan oleh perceraian di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian di masa pandemi COVID-19. Penelitian yang pertama, secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perkara perceraian. Yang kedua, secara praktis dapat dilakukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dalam perkara perceraian. Menjelaskan sedikit tentang kerangka pemikiran dari hasil penelitian ini. Karena di masa pandemi seperti sekarang, memang menjadikan seseorang yang aktif beraktivitas di luar rumah menjadi berkurang dan terbatasnya gerak karena harus lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Nah, itu juga kan menjadi kejenuhan tersendiri. Nah, hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan. Karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Nah, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya didominasi alasan kurangnya adanya tanggung jawab suami. Yang ketiga, dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan itu ya spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukis keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi, merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang pada pembahasan tersebut. Tahapan penelitian di sini yaitu penelitian ini menggunakan tahapan penelitian pada penelitian kualitatif. Sumber datanya berasal dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sejalan dengan tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Pertama ada observasi. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik dan fenomena-fenomena yang diteliti. Yang kedua ada wawancara. Wawancara itu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui proses komunikasi. Nah, yang ketiga ada dokumentasi, merupakan teknik kegiatan khusus berupa pengumpulan data dengan cara memfoto atau memvideo kegiatan tersebut. Alat pengumpulan data di sini yang saya gunakan itu ada data primer dan data sekunder. Analisis data yang peneliti gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitik. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang yang bertempat di Jalan Statistik nomor 35 Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Jadwal penelitian yang saya lakukan yaitu ada di sini, bisa kalian lihat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.